Oke, we are live. Halo. Halo. Halo Indonesia, berjumpa lagi dengan saya, Alvin Elias dengan Prof. Francino Tirta. Kali ini kita sudah masuk ke diskusi yang ke part kelima. Ya, benar-benar menarik. Oke, kita langsung masuk ke tema hari ini. Temanya seperti yang di belakang saya ini, we are back. Wah, saya kembali. Oke, apa kabar? Prof. Francino? Baik, Alvin. Baik, sangat baik. Sepertinya masih lelah nih dengannya. Lelah tapi bahagia. Tapi bahagia. Lelah tapi bahagia. Iya, jadi kemarin saya juga sudah nonton. Benar-benar menarik. Dari Jepang nonton ya? Lewat apa nontonnya, Bung Alvin? Saya ada dua, dari TV One Connect dengan dari websitenya, tapi saya nonton langsung di website. Wah, luar biasa sekarang teknologi ya. Iya, keren sekali. Oke, kita langsung masuk ke tema. Temanya kali ini adalah We Are Back. Kita akan membahas Fight Night yang ke-37, One Pride. Oke, katanya ada yang bilang bergema nih. Bergema, Bung. Tulis ya, mungkin saya ya. Bentar. Tes. Oke. Aman ya? Oke, kita akan langsung masuk pertanyaan kepada Bung Francino. Bung Francino. Setelah 7 bulan lamanya off One Pride, akhirnya kemarin menggelar kembali. Ya, Fight Night yang ke-37. Ya. Dengan tema We Are Back. Yes. Bisa tolong ceritakan apa perbedaannya dengan Night Fight yang sebelumnya? Dan kasih cerita dong. Ya, silakan. Mungkin sebelum saya bicarakan soal perbedaan, saya ingin bicara dulu mengenai kenapa kita memutuskan untuk menggelar kembali One Pride. Kita tahu selama ini pecinta fans MMA di Indonesia itu disuguhkan oleh pertandingan One Pride ya. Setiap minggu mereka selalu disuguhkan 4 atau 5 pertandingan. Jadi setiap hari Sabtu malam itu, Alvin, mereka sudah menantikan. Wah, mau nonton One Pride. Itu mereka udah pasti menantikan. Nah, semenjak adanya pandemi ini, kita nggak bisa lagi melakukan event. Sehingga selama 7 bulan ini, pemirsa ini kehilangan momen-momen di mana, wah, saya ingin menonton One Pride, tapi ya kita nggak ada event. Begitu juga dengan kita yang biasanya setiap bulan kita itu ada ketemu dengan para fighter, kita menggelar event, kita udah nggak ada. Sehingga, dan begitu juga buat dengan para fighter yang biasanya mereka udah tahu, oh saya akan bertanding sebulan lagi, 2 bulan lagi. Mereka dengan cara mereka berlatih, cara mereka mempersiapkan diri, makanannya itu berbeda. Begitu juga dengan penghasilan mereka, Alvin. Begitu kita nggak ada event, para fighter juga nggak ada penghasilan juga. Bisa dibilang industri MMA semenjak pandemi itu stop bergerak. Para fighter, para pelatih, para manajer, klub, dan para promotor, kita juga berhenti mendapatkan penghasilan. Industri MMA Indonesia berhenti bergerak. Nah, di sini tentunya dengan kesulitan ekonomi ini, tentunya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini mulai ada tekanan-tekanan ya, karena perut harus tetap diisi, tagihan tetap harus dibayar. Di bulan-bulan semenjak Lebaran itu khususnya, Bung Alvin, karena kita kan pandemi itu kita anggap kita terakhir event itu bulan Februari, mulai bulan Maret, bulan April, bulan Mei kita masuk ke Lebaran ya. Setelah itu Juni, nah ini mungkin setelah Lebaran banyak yang mudik atau mungkin banyak yang beli baju atau kita nggak tahu apa,
mereka mulai, dan kita pun juga sama, kita sudah mulai kehabisan duit. Mereka sudah mulai berteriak, ayo, waduh, saya udah nggak ada duit, saya udah nggak ada duit. Jadi di situ kita merasa, wah ini udah ada teriak-teriakan dari para pelaku MMA, terutama dari para atlet dan para pelatih dan para manajer. Mereka meminta One Pride, ayo jalan lagi, kita butuh ekonomi bergerak. Disinilah kita merasa terpanggil ya, wah ya benar juga, kita memang mengikuti arahan dari pemerintah bahwa kita harus menjaga jarak, segala macam kegiatan dihentikan. Tapi yang namanya perut harus tetap diisi, dapur harus tetap ngebul. Maka dari itu pemerintah juga mempunyai tema yang sama, kita harus bisa berproduktif di tengah pandemi. Nah inilah yang membuat kita memutuskan, ayo kita harus bisa tetap produktif di tengah pandemi ini. Dari sini kita berdiskusi dengan gugus COVID. Kita ingin menjalankan acara ini. Gimana caranya? Mereka memberikan prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Dan kita juga kita ikuti arahan-arahan dari mereka. Alhasil, karena memang pada saat itu di Jakarta, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia itu naik turun ya. Angka COVID tadinya naik, menurun, naik lagi, turun lagi. Sehingga ini menyebabkan beberapa kali juga kita men-setting tanggal untuk event itu batal. Beberapa kali kita harus membatalkan karena memang aturan dari pemerintah. Pada saat kita memutuskan, oke, kita coba di bulan Juli. Pada saat di bulan Juli jalan mendekati hari H, komentar bilang, oh nggak bisa, belum bisa karena kita belum siap. Oh ya udah, kita batalkan. Kita setting lagi di bulan Agustus, batal lagi. Nah di sini ya kendala kita seperti itu, karena pada saat kita memutuskan untuk membuat event, sedangkan kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari pemerintah, salah satunya harus ada fight card-nya, terus lokasinya di mana, itu semua harus di-reschedule terus-menerus. Dan mulai juga ada teriakan-teriakan dari para fighter juga ya, bahwa wah kita sudah persiapan, kenapa ditunda ya? Karena situasinya ini sulit ya. Sehingga pada saat itu setiap minggu, bukan setiap minggu lagi, setiap hari ada aja perubahan-perubahan fight card. Fighter A menyatakan siap, namun 2 hari 3 hari kemudian menyatakan wah saya tidak siap. Itu terus-menerus bergejolak ya, bergejolak. Fight card kita terus-menerus berubah. Bahkan pada saat kita menentukan di tanggal ini batal, fighter ini ngambek, nggak mau lagi main katanya. Ya, kira kita harus terus ya, kita harus terus-menerus ya berusaha ya. Kita sebagai promotor kita ingin menghidupkan ini. Tentunya kita harus butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari para fighter. Nah, akhirnya setelah kita beberapa kali mengalami penundaan itu, akhirnya kita berhasil. Di bulan September tanggal 26 kita berhasil menjalankan One Pride pertama kalinya setelah pandemi. Dan bukan hanya One Pride ya, artinya dari segi olahraga kita adalah yang pertama yang bisa menjalankan industri ini di Indonesia. Jadi ya kita cukup bahagia dan bangga bahwa ekonomi bisa kita jalankan kembali di dunia MMA ini. Iya, wah. Saya kemarin juga mengikuti juga dari apa namanya? Dari awal adanya tes ya. Tes COVID. Itu bisa dijelaskan itu gimana? Sudah berapa lama fighter itu di karantina dulu? Oke, salah satu alasan kenapa kita diberikan izin gitu ya oleh pemerintah adalah pada saat itu protokol kita adalah di H-14 semua fighter kita, bukan hanya fighter, pendamping dan juga kru yang akan bertugas di fight night itu di tanggal 26 September itu. H-14 kita melakukan rapid test. Jadi kita pastikan sebelum mereka kita bawa ke lokasi, mereka sudah bebas dari COVID. Setelah mereka lolos dari rapid test itu, di H-3 mereka kita datangkan ke hotel. Di hotel itu mereka akan dilakukan swab test. Kita pastikan bahwa mereka yang ada di hotel ini bebas dari COVID. Setelah mereka melakukan swab test, kita benar-benar kita karantina. Artinya kita isolasi mereka dari dunia luar. Tidak boleh ada tamu, tidak boleh ada kontak dengan orang lain, tidak boleh bersentuhan dengan fighter lain atau pelatih lain.
selalu menggunakan masker. Kita harapkan mereka tidak ada kerumunan. Jadi ini titik yang paling penting. Karena begitu kita mendatangkan orang dan kita yakin dia tidak terkena COVID, dia tidak boleh terkena exposure dari dunia luar. Karena kalau terkena exposure kita nggak tahu apakah itu akan menyebabkan menjangkit corona itu ya. Nah disinilah titik-titik paling penting. Di H-3 kita mengkarantina seluruh fighter, pendamping, dan kru. H-3 ya? H-3 itu. Nah, dan tentunya juga kita akan menyelenggarakan ini tanpa penonton. Kita lakukan di dalam suatu studio, di mana dalam suatu studio itu biasanya kalau kita ada fight night, Alven, itu kita ada lebih dari 2.000 sampai 3.000 orang. Wow. Dari krunya, fighternya, cornernya, staff-staff yang bekerja, penonton semua itu bisa 3.000 orang. Kemarin kita batasi, tidak boleh lebih dari 50 orang. Tidak boleh lebih dari 50 orang. Maka dari itu kita benar-benar membatasi efisiensi dan efektivitas menjadi prioritas kita. Mana yang penting berfungsi itu yang kita pertahankan. Yang kurang penting kita anggap ini bisa kita abaikan, bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Jadi dalam satu studio itu nggak pernah ada lebih dari 50 orang. Nah inilah yang meyakinkan pemerintah bahwa One Pride bisa berjalan tanpa menjadi klaster baru di Jakarta ini. Bisa, Prof, bisa kamu kasih tahu itu dulu yang biasanya itu diadakan di mana? Dan yang kemarin malam itu diadakan di mana? Biasanya kita adakan itu di tahun 2019 itu kita adakan di tenis indoor ya, Senayan. Di tenis indoor Senayan. Kemarin kita adakan di studio, di suatu studio. Ya, studionya mungkin baiknya nggak saya sampaikan ya, takutnya nanti pemirsa semangat ingin datang nonton, nggak bisa karena nggak akan bisa juga, akan ada security di sana, nggak bisa. Tapi ya kita lakukan itu di studio. Biasa kita di tenis indoor Senayan, sekarang kita lakukan di studio. Tapi cukup ini ya, menarik ya. Dari suasananya itu kita yang melihat di televisi, di internet itu tidak ada perubahan. Ada suara penonton juga. Memang walaupun kita tanpa penonton, tapi kita mencoba untuk tidak menurunkan panggungnya ya. Karena panggung itu kan harus mewah, Bung Afed. Selama ini panggung kita mewah dengan lightingnya, dengan sound systemnya. Itu kita bikin semewah mungkin, dengan efek-efeknya. Itu kita bikin semewah mungkin. Namun kita tidak ingin menurunkan itu dengan adanya pandemi. Kita tetap menggunakan lighting yang mewah, juga dengan sound system yang mewah. Tapi kita juga ada unsur yang hilang di sini, yaitu penonton. Biasanya kita ada 2.000 sampai 3.000 penonton. Kali ini nggak ada penonton. Nah, kita agak sedikit khawatir. Mungkin fighter jadi kurang semangat, atau mungkin fighter jadi kurang termotivasi. Maka dari itu background-nya, backdrop kita, itu kita cetak penonton semua. Dan penonton asli kita memang. Karena kita kan memang setiap event kita ambil foto-fotonya, kita cetak itu foto-foto para penonton kita. Jadi seakan-akan fighter ini bertanding disaksikan oleh para penonton. Dan bukan hanya background-nya aja. Suaranya pun kita hadirkan di sana, Bung Apen. Kita hadirkan suara tepuk tangan, sorakan, untuk memotivasi agar fighter semangat. Jadi kita ciptakan semangat itu. Ya, memang kita ciptakan seolah-olah kita ini masih di hal yang normal ya, situasi yang normal. Ya, tapi benar keren sekali. Kemarin saya melihat tidak ada perbedaan ya, karena saya mendengar suara penonton, tangan, teriakan, dan kadang-kadang ada lihat kayak seperti di belakang itu ada orang banyak. Ya betul sekali, karena kita memang menciptakan ambience itu. Tapi kita juga sebenarnya kemarin kita berdiskusi juga dengan tim produksi ya. Apakah dengan suara penonton ini atau tanpa suara sama sekali lebih menarik? Karena kalau dengan suara penonton, ya memang ada suara dukungan-dukungan ya. Tepuk tangan, sorakan. Tapi kadang kita sulit mendengar apa yang terjadi di dalam cage, dalam arena. Karena biasanya dalam suatu pertarungan,
itu kita bisa mendengar pertama adalah suara suara nafas dari fighter. Oke. Suara nafas fighter kita bisa mendengar. Kalau nggak ada penonton, karena kalau begitu ada penonton, semua ketutup. Oke. Tanpa adanya penonton, kita bisa mendengar suara nafas dari fighter. Kedua, kita bisa mendengar langkah-langkah dari fighter. Karena pada saat mereka melakukan langkah-langkah yang cepat, itu terdengar suaranya. Bum, 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 bum. Itu kedengaran. Begitu juga dengan pukulan yang masuk, tendangan yang masuk. Itu bunyi pukulan yang masuk, Alven. Itu seperti petasan, Alven. Wah, itu seperti petasan. Dan menurut saya sebagai praktisi bela diri, itu suara yang sangat merdu. Pada saat ada pukulan masuk, tendangan masuk, itu merdu sekali. Nah, ini hal-hal yang mungkin pemirsa di rumah mungkin nggak bisa dengar karena ketutup dengan suara-suara penonton. Nah, di situ kita berdiskusi apakah baiknya ya dengan tidak adanya penonton ini kita bisa mendapatkan suara-suara itu, suara nafas, suara hentakan, suara pukulan masuk, tendangan masuk, bahkan suara pelatih pun kedengaran. Jadi strategi pelatih, wah, apa bergerak ke kanan, pukul ini ya itu kedengaran semua. Apakah itu menjadi lebih menarik atau tidak ya kita nggak tahu. Kita akan eksperimen terus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya nonton dari awal sampai akhir, dan saya mencatat. Ada empat fight ya. Kita mau bahas dulu satu persatu. Mungkin sebelum kita bahas fight, saya ingin sedikit bercerita mengenai perbedaan-perbedaan di fight week. Karena begitu kita masuki fight week, artinya fighter-fighter kita bawa ke hotel itu berbeda sekali dengan yang situasi normal dengan situasi setelah pandemi ini. Di situasi normal, fighter kita datangkan H-2. Karena di H-2 itu akan ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh para fighter ini. Rangkaian kegiatan itu biasanya kita lakukan bersama-sama, mulai dari technical meeting, terus sesi foto, sesi video, nanti gladi resik, timbang berat badan, itu semua kita lakukan bersama-sama dalam satu ruangan, kita lakukan bersama-sama agar efisien dan efektif. Dengan adanya pandemi ini, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa lagi bersama-sama berkerumun. Nah, ini tantangannya. Karena begitu setelah pandemi ini kita harus mendatangkan mereka itu di H-3. Karena mereka harus tes swab test dulu. Jadi di H-3 mereka berdatangan, kita lakukan swab test. Swab test pun kita lakukan bergantian. Nggak bisa lagi berkerumunan. Kita atur waktu kedatangan para fighter. Kita ada 40 orang fighter dan 40 orang cornernya. Dan juga ada 40 kru. Di sana kita harus atur dari jam berapa sampai jam berapa itu harus dilakukan swab test. Jadi sehingga tidak terjadi kerumunan. Itu di H-3. Setelah swab test selesai, mereka istirahat di hotel. Nah ini yang menjadi kendala, Bung Afen. Karena kita ini nggak biasa di karantina, Bung Afen. Karantina itu sesuatu yang sulit loh, Bung Afen. Karena pada saat di karantina, yang biasanya kita adalah manusia, ini adalah makhluk sosial ya. Kita ingin berkumpul, ingin berbicara dengan orang lain, ingin bersosialisasi. Tapi dengan adanya karantina ini, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kita berkerumun. Karena biasanya dari gym ke gym yang lain, fighter ke fighter yang lain, mereka saling kenal. Mereka bagaikan ketemu teman lama, apa kabar, ketemu ngobrol, berpelukan, ngobrol bersama, minum bersama, makan bersama. Karena nggak boleh. Nggak boleh. Mereka datang sama pelatihnya, udah sama pelatihnya aja. Ketemu teman lama yang mungkin dulu satu perguruan, atau mungkin satu sekolah, atau apalah. Nggak boleh lagi berkumpul, bersama ngobrol-ngobrol, itu nggak boleh. Karena kita mau menghindari kerumunan. Itu aturan dari pemerintah. Nah inilah, di sini kita sebagai panitia, kita bertugas bagaikan Satpol PP kita. Itu juga tentang swab test itu yang saya dengar itu mengeluarkan biaya yang banyak juga. Sangat banyak sekali karena memang karena banyak juga orang yang kita swab test ya. Fighternya 40,
pendampingnya 40, kru yang bertugas 40. Tambah lagi kemarin kita ada kerjasama dengan Silat Bebas, kita swab test juga semuanya, karena kita memang ingin memastikan bahwa yang ada di studio ini benar-benar bebas dari COVID, bersih dari COVID. Ini biaya yang kita keluarkan nggak main-main, ratusan juta rupiah, Bung Alfred. Termasuk dengan Pringles juga ya. Ya semua yang ada di situ, semua yang ada kemungkinan itu pasti kita swab test. Nah, disinilah sedikit unik ya, karena ya itu saya bilang biasanya mereka berkumpul-kumpul, mereka bersama-sama. Ini kita harus batasi benar-benar, nggak boleh berkerumun, nggak boleh bahkan untuk latihan pun mereka dibatasi jumlahnya. Biasanya fighter itu kan biasa menjelang hari-hari bertanding, mereka akan berlatih untuk mendapatkan berat badan yang ditentukan. Mereka berlari, mereka melakukan shadow box, mereka melakukan drill, melakukan padding. Hal ini nggak boleh bersama-sama, harus sedikit demi sedikit. 4 orang aja maksimal di kawasan hotel itu. Jadi kita harus bergantian. Memang awalnya sulit ya, tapi kita berterima kasih dengan para fighter One Pride dan para pendampingnya. Mereka sangat bekerja sama, mereka mengikuti aturan-aturan kita. Setiap kali mereka ada melakukan mungkin pelanggaran, kita tegur, oke nggak boleh, dan mereka selalu mengikuti, sehingga proses karantina di hotel selama Fight Week berjalan dengan sangat baik. Kami berterima kasih atas kerjasama para fighter dan pendampingnya, begitu juga para kru. Namun memang itu beda ya, biasanya kita sampai hotel aktivitas, kali ini kita harus menjadi Satpol PP di sana. Ini salah satu sejarah mungkin pertama kali ya seperti begini. Ya, pertama kali. Oke, sangat menarik. Kita bisa masuk langsung ke tema selanjutnya. Ya. Kita akan bahas empat fight dari kelas lightweight pertama kali, Zainal Abidin versus Agung Maulana. Bisa pertarungan ini bisa dibilang menjadi contender fight untuk di kelas lightweight ya, di mana pemenang dari pertarungan ini akan menantang sang juara. Jadi pertarungan yang sangat penting. Zainal Abidin beberapa kali menunjukkan bahwa dia layak diperhitungkan di kelas light. Begitu juga dengan Agung Maulana. Dia itu baru turun kelas. Yang tadinya dia di kelas welter, dia turun ke light. Nah, dia di welter sebenarnya cukup baik juga, tapi beberapa kali juga mengalami kesalahan karena mungkin merasa bobotnya kurang maksimal, sehingga dia menurunkan kelas. Nah, fight-nya di awal-awal berjalan dengan agak slow. Keduanya saling menjaga jarak, mencoba membaca lawan. Namun titik yang menjadi kemenangan bagi Agung adalah pada saat Zainal Abidin melakukan tendangan, dan tendangannya ditangkap dan dijatuhkan ke ground. Di situ Agung melakukan ground and pound berulang kali. Di situ saya bisa melihat keputusasaan di wajah dari Zainal, karena dia nggak bisa keluar dari posisi itu. Dan satu elbow keras membuat Zainal Abidin KO. Dan keduanya ini dari strike fighter ya. Basicnya dari kickboxing. Iya, bisa dibilang begitu. Agung sangat kental dengan Muay Thai-nya, kickboxing-nya, begitu juga dengan Zainal. Tapi memang kebanyakan fight itu di finish di ground ya, karena begitu di ground ya fighter terbatas pergerakannya. Kalau di sama-sama stand up itu mereka bisa saling menghindar. Begitu sampai ke ground, mereka ada satu di atas, satu di bawah. Itulah yang menyebabkan dominasi dari Agung. Iya, sangat menarik sekali. Oke, untuk yang di kelas fly, Winardi versus Aditya Ginting. Ini fight yang dari awal kita sudah prediksi akan menjadi seru, karena kita tahu keduanya adalah fighter yang sama-sama hebat, mempunyai striking yang luar biasa, dan dua-duanya juga sama-sama kuat, mempunyai mental yang kuat. Begitu fight ini dimulai dari awal,
mereka melakukan jual beli pukulan beberapa kali. Kita Seru yang sekali. ada di yang ada di studio itu kita sampai menghela nafas sendiri kita. Iya. Karena ada momen-momen di mana Winardi melakukan kombinasi masuk ke arah Aditya, begitu juga Aditya melakukan kombinasi juga. Itu kita di sana sampai apa ya? Kita sampai jatuh bangun kita. Sampai kaget. Wah, waruh. Iya, itu luar biasa. Itu pertarungan mungkin bisa saya bilang terbaik di malam itu. Bukan karena dia title fight, karena saya sebagai fans dari MMA, saya nggak peduli ini title fight atau ranking fight atau debut fight. When you see a good fight, that's a good fight. You know, like when you see a good fight gitu, ada pertarungan yang seru, dua fighter saling jual beli pukulan, saling memukul. Kita tidak peduli itu orang juara atau bukan juara. Itu kita pasti termotivasi. Wah, kita senang sekali. Itu fight yang sangat keren sekali. Keduanya bisa dibilang cukup berimbang. Di ronde-ronde awal Winardi unggul dengan kombinasi pukulannya. Di ronde-ronde 2 dan 3 terlihat Aditya menunjukkan perkembangan dalam MMA-nya ya. Dia biasanya adalah seorang striker, namun kemarin terlihat dia beberapa kali mencoba melakukan ground ya, melakukan shoot, melakukan clinch, dan juga berhasil menjatuhkan Winardi. Namun Winardi juga menunjukkan bahwa dia juga sudah mengerti ground. Dia beberapa kali dijatuhkan bisa keluar lagi, berdiri lagi. Setiap kali dia berdiri itu satu studio, walaupun tanpa penonton, karena kan ada kameramen, kita ada juri, itu kita semua langsung bersorak. Itu walaupun tanpa penonton kita nggak kehilangan keseruannya. Luar biasa, saya juga sampai sini. Wah, itu saya rasa kalau emang pecinta MMA pasti terhibur dengan fight itu. Pasti terhibur. Namun memang itu fight yang sangat close ya, sangat tipis ya. Sangat tipis. Di ronde awal Winardi unggul, ronde kedua Aditya mulai menyalip, namun dia juga ada melakukan kesalahan sehingga mendapatkan potongan nilai. Ya di akhir ronde juri memutuskan ya kemenangan untuk Winardi. Namun menurut saya, di mata saya, mereka berdua adalah pemenang. Wah, luar biasa. Dan saya pengen bertanya, Aditya Ginting itu dia pindah ke Bali MMA. Mungkin adakah alasan yang lain? Apakah ingin saya kurang tahu alasan pastinya apa. Yang tadinya dia kan memang berlatih bersama Theodorus Ginting di Lions MMA, dan dia memutuskan untuk pindah ke Bali MMA. Saya nggak tahu alasannya apa ya, tapi di pertandingan kemarin memang terlihat perkembangan dari Aditya Ginting ya. Dia beberapa kali melakukan shoot, beberapa kali juga melakukan takedown, kontrol groundnya juga sangat baik. Jadi saya rasa saya nggak tahu alasannya apa, tapi terlihat ada perkembangan dari seorang Aditya Ginting. Nah, saya pengen tanya lagi nih, ini karena emang Winardi versus Aditya Ginting ini menarik sekali. Ketika Aditya Ginting mau Winardi, hal apa? Kenapa tidak bisa sampai mematikan Winardi? Kenapa? Apakah Winardi itu punya pengalaman juga? Kalau dibilang kenapa nggak bisa ya, mungkin gini, karena butuh, ada yang bilang it takes two to tango, gitu kan? Jadi untuk fight itu harus ada fighter A dan fighter B. Kenapa fighter A nggak bisa mematikan fighter B? Ya pastinya mungkin karena fighter B-nya juga melakukan perlawanan. Tapi pada saat Aditya Ginting menjatuhkan Winardi ya dengan takedown, di situ Winardi juga melakukan gerakan-gerakan escape yang sangat baik. Apakah gerakan escape ini bisa dihentikan? Bisa kalau Aditya mematikan gerakan itu. Nah, tapi tentunya dengan menunjukkan bahwa Winardi bisa keluar, artinya memang mereka secara skill berimbang, sangat berimbang sekali. Sangat berimbang. Jadi memang susah ini kita. Kenapa bisa ya? Karena memang skill mereka berimbang. Keren sekali. Tapi di akhir ronde saya melihat Winardi itu sudah goyang ya. Kalau kita melihatnya itu mungkin perbedaan fisik ya, stamina. Kita bisa melihat di awal ronde 1 mereka sama-sama kuat. Winardi unggul.
Iya, dengan strikingnya dia unggul. Namun begitu masuk ke ronde 2, terlihat Winardi menurun secara fisik. Pergerakannya sedikit melambat, footworknya melambat juga. Dan masuk ke ronde ketiga, kita bisa melihat di akhir ronde itu Winardi tidak bisa berdiri, kecapean. Aditya Ginting masih berdiri, nafas juga masih bagus. Memang jadi secara stamina mungkin bisa kita bilang Aditya Ginting lebih baik dibandingkan Winardi. Namun penilaian dari pertarungan bukan dari stamina. Penilaian adalah efektivitas dari serangan itu. Pukulan yang masuk, bantingan, ground and pound, semua itu kita nilai. Itulah yang dan juga ada pelanggaran juga yang dilakukan oleh Aditya. Itulah yang menyebabkan pertarungan ini dimenangkan oleh Winardi. Jadi bukan siapa yang terakhir lebih seger, bukan. Kita bukan lagi adu segar-segaran. Oke, saya bagian ini. Aditya Ginting beberapa kali melakukan tendangan blow. Dan itu misalkan low blow tendangan low blow ini Winardi tidak bisa bagaimana? Jadi gini, pada saat terjadi pelanggaran, entah itu low blow, mungkin mencolok mata, atau juga mungkin menyerang belakang kepala, atau mungkin yang lain lah, segala macam pelanggaran kan ada berbagai macam pelanggaran di One Pride. Apabila terjadi pelanggaran itu, maka wasit akan menghentikan, minta time out, break. Fighter yang dilanggar akan disuruh menunggu untuk di sudut netral, dan fighter yang dilanggar akan diberikan waktu istirahat maksimal 5 menit. Selama waktu istirahat itu, dokter akan dipanggil untuk mengecek keadaan fighter yang dilanggar. Nanti di sini dokter yang akan menentukan, oh fighter yang dilanggar ini bisa lanjut fight atau tidak bisa lanjut fight. Apabila fighter yang dilanggar diputuskan oleh dokter, oke, bisa fight lagi. Dan fighter yang dilanggar juga masih mau fight, maka fight akan dilanjutkan kembali dan mungkin akan ada sanksi terhadap fighter yang melanggar. Sanksinya bisa berupa teguran, kartu kuning, atau diskualifikasi. Tergantung seberapa berat pelanggaran itu. Namun apabila dokter memutuskan, wah ini cederanya terlalu berat, tidak bisa dilanjutkan, maka fighter yang melanggar akan didiskualifikasi. Karena di One Pride tidak ada fighter yang bisa menang karena melakukan pelanggaran. Jadi di One Pride, apabila Anda mencolok mata lawan dan lawan tidak bisa melanjutkan pertandingan, Anda tidak mungkin menang. Apabila Anda menendang selangkangan lawan dan lawan tidak bisa melanjutkan pertandingan, Anda tidak akan mungkin menang. Jadi nggak bisa Anda menang dengan melakukan pelanggaran. Anda harus menang dengan cara-cara yang jujur dan fair. Bagaimana kalau diving? Nah, apabila dokter memutuskan, oh fighter ini bisa lanjut, tapi fighternya nggak mau, artinya nggak mau tuh dia pura-pura, wah enggak, saya nggak bisa lanjut. Nah itu kita anggap fighter ini pura-pura atau diving. Apabila itu terjadi, di mana dokter menyatakan, enggak, ini serangannya tidak cukup damage-nya untuk menyebabkan fighter ini tidak bisa lanjut. Fighter ini pura-pura. Maka fighter yang pura-pura ini kita nyatakan kalah. Karena dia tidak mau meneruskan pertandingan. Dan mungkin fighter yang melanggar, kita berikan kemenangan itu, karena fighternya yang dilanggar pura-pura kalah, pura-pura cedera, tapi mungkin tetap akan ada sanksinya berupa kartu kuning. Ini ada masukan dari Felix Timberlake. Mungkin Prof Kino speakernya dinyalakan jadi suaranya bergema. Nah, saya pakai headset. Ini kenapa bergema? Kita langsung masuk ke fight yang ketiga. Ini sangat menarik juga. Ini atau fight Gunawan versus Billy Pasulatan. Ini kungfu katanya ini. Iya, dua-duanya mempunyai julukan Wong Fei Hung melawan Bruce Lee. Waduh, kapan lagi kalau bukan di One Pride bisa ngelihat Wong Fei Hung melawan Bruce Lee? Ya ini gimana? Prof.
Mungkin sebelum saya menceritakan pertarungannya, saya ingin sedikit menceritakan background story dari pertarungan ini. Kita tahu Gunawan adalah juara di kelas Pro yang sudah 10 kali main tak terkalahkan. Lebih dari 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun dia nggak pernah kalah di One Pride. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Mendapatkan gelar abadi, mempertahankan sabuknya 4 kali. Mengalahkan fighter internasional. Ini prestasi yang luar biasa sekali. Dan dia juga 2 kali mengalahkan juara sebelumnya, Brando Mamana. Nah, di pertarungan kali ini, Gunawan tuh harusnya ketemu Brando. Harusnya ketemu Brando. Kenapa? Karena Brando baru saja memenangkan contender fight, yaitu pertarungan yang menang akan melawan juara antara Brando dengan Billy. Brando mengalahkan Billy 1 ronde. Brando mengalahkan Billy 1 ronde. Brando berhak untuk menantang kembali ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya bertemu dengan Gunawan. Namun Brando menolak. Alasannya karena pada saat itu dia ada pekerjaan. Kita nggak tahu pekerjaannya apa, tapi dia menolak pertarungan ketiganya melawan Gunawan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sangat sulit untuk mencari lawan untuk Gunawan ini. Kenapa? Semua lawan tuh bisa dibilang sudah dikalahkan sama dia. 3 tahun dia nggak terkalahkan di kelasnya. 10 kali dia menang berturut-turut. Sehingga sulit sekali kita bisa mencari lawan yang berani untuk menerima tantangan, untuk menantang seorang juara, Gunawan Wong Fei Hung. Ada satu fighter yang berani, Billy Pasulatan. Billy Pasulatan. Di pertarungan terakhirnya dengan Brando, dia kalah. Dia kalah melawan Brando. Pada saat kita tawarkan ke Brando mundur, Anda mau nggak melawan Gunawan untuk merebut sabuknya? Tanpa ragu, Billy mengatakan, saya siap melawan Gunawan. Wah, ini luar biasa. Fighter yang baru aja kalah, berani menerima tawaran untuk menantang sang juara yang sudah 10 kali nggak pernah kalah, 3 tahun nggak pernah kalah, dan mengalahkan fighter yang mengalahkan dia 2 kali berturut-turut. Ini luar biasa, Alven. Luar biasa. Ini bagaikan seperti saya menantang Alven. Alven, kamu sekarang bertarung dengan singa. Kamu pasti, wah saya nggak mau. Saya nggak mau lawan singa. Tapi Billy Pasulatan berani dan dia menerima tantangan itu. Nah, di situ para fans juga mulai bertanya-tanya, kenapa Billy yang melawan Gunawan? Kenapa Billy? Billy kan baru kalah. Ya karena itu penantang sesungguhnya nggak menerima tawaran ini. Sehingga Billy lah yang maju. Karena sejak Billy maju, itu 1 minggu yang lalu, kita mengadakan video call antara mereka, antara Gunawan dengan Billy. Kita melakukan video call. Di video call itu mereka saling melakukan taunting. Di video call itu saya bisa melihat Gunawan sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Bahkan, tapi saya melihat justru di sisi Billy, dia terlihat ada sedikit keraguan. Karena dia terlalu menghormati Gunawan. Dia menghormati Gunawan, bahwa dia ada seorang juara yang hebat, yang tidak pernah kalah di kelasnya, dan juga mengalahkan fighter yang mengalahkan Billy. Di situ saya melihat, jujur saya melihat di situ, wah ini Gunawan terlihat akan memenangi pertarungan ini. Karena dari confidence-nya terlihat Gunawan lebih confidence dibandingkan Billy. Begitu fight week datang, kita melakukan penimbangan berat badan sementara. Di penimbangan berat badan sementara terlihat, wah Gunawan overweight. Billy beratnya masih di weight yang ditentukan. Pada saat penimbangan resmi, Gunawan overweight. Hampir 2 kilo overweight. Billy pas, tidak lewat. Di sini saya melihat
karena gini, saya selalu bilang ke para fighter one fight, ronde pertama kamu itu bukan pada saat nanti di arena. Ronde pertama kamu itu pada saat di weigh-in. Oh, oke. Pada saat di weigh-in, kamu akan melihat, kamu akan berhadapan dengan lawan kamu untuk pertama kali. Berhadapan dengan jarak dekat, kamu melihat ke matanya, dia juga melihat ke mata kamu, kita bisa melihat siapa yang lebih siap pada saat itu. Kita bisa melihat juga masa ototnya seperti apa. Apabila apabila Anda adalah seorang praktisi MMA yang berpengalaman, dengan hanya melihat badan aja Anda tahu seberapa keras orang ini berlatih. Seberapa keras. Karena saya sudah melihat Gunawan itu 11 kali dia melakukan weigh-in di One Pride. Saya tahu posturnya Gunawan seperti apa, ototnya seperti apa. Kemarin itu saya melihat Gunawan overweight, hampir 2 kilo. Bukan karena massa otot yang menambah, tapi saya melihat di sini ada faktor lain. Billy sangat rip, six pack, ototnya keluar semua. Oke. Wow. Nah, di sini saya sedikit, wah ada apa ini? Kenapa sang juara bisa overweight seperti ini? Nah, disinilah ini yang menjadi ronde pertama mereka. Wow. Di weigh-in ini terlihat Billy sangat siap, Gunawan overweight. Artinya mungkin berat badannya berlebih. Apa faktornya? Entah itu kebanyakan makan atau latihannya kurang. Dalam hal ini, saya melihat massa otot dari Gunawan memang berbeda. Namun juga sering juga saya melihat fighter-fighter yang overweight itu justru mengalahkan yang underweight. Jadi ini nggak jadi patokan. Tapi ronde pertama itu dimulai. Dan pada saat di situ saya melihat Billy bisa dibilang imbang di ronde pertama itu antara Billy melawan Gunawan. Malamnya mereka bertarung. Mereka melakukan entrance dengan sangat baik. Billy dengan pakaian Bruce Lee-nya melakukan nunchaku. Wah, keren. Begitu juga Gunawan masuk dengan lagu Wong Fei Hung, ya itu lagu favorit saya, Bung Alfred. Sama. Pada saat itu zaman-zaman saya masih SD itu kita nonton film Kung Fu Master Jet Li. Wah, itu udah keren banget. Lagu itu selalu terngiang. Luar biasa. Begitu mereka masuk arena, dibuka bajunya. Di situ saya rasa bukan hanya saya aja. Penonton di rumah bisa melihat, loh, kok Gunawan nggak ada six pack-nya gitu. Kenapa perutnya terlihat tidak seperti orang tidak latihan. Billy, six pack. Kering. Seperti orang yang berlatih sangat keras. Begitu fight, sebelum fight itu jalan, karena orang yang mungkin tidak terlalu mengerti MMA, mereka hanya akan melihat statistik. Kita sebut statistik ini adalah MMA math, matematikanya MMA. Iya. 1 tambah 1 ya 2, 2 tambah 2 ya 4. A mengalahkan B, B mengalahkan C, maka A akan mengalahkan C. Itu matematikanya MMA. Tapi itu kan logika sederhana ya. A mengalahkan B, B mengalahkan C, A akan mengalahkan C. Tapi di MMA pada kenyataannya nggak seperti itu. Karena ada faktor-faktor lain. Persiapan, konsentrasi, gangguan-gangguan, persiapan mental, persiapan fisik. Itu banyak sekali faktornya untuk bisa memenangkan suatu pertarungan. Billy baru aja kalah oleh Brando. Kalah di ronde 1. Gunawan mengalahkan Brando 2 kali. Iya. 2 kali. Dan kalahnya juga bukan kalah tipis. Kalah dihajar. Oke. Jadi mungkin di mata orang-orang yang melakukan MMA math, matematikanya MMA, Billy hancur di tangan Gunawan.
Lawan Brando aja dia nggak bisa. Benar. Brando dihajar habis-habisan oleh Gunawan. Bahkan saya ada bos saya, ada salah satu bos saya. Itu sambil bercanda, kita bercanda. Saya akan menggadaikan seluruh harta saya apabila Billy menang. Oh iya kah? Saya bilang, bos, jangan bos, ini MMA bos, anything can happen. Oh gitu ya, ya udah nggak jadi, oh gitu. Tapi ini bercanda ya, ini nggak beneran, ini bercanda aja. Karena kita di sana, kita di sana suasananya adalah setiap kali fight night kita selalu bersenang-senang. Kita selalu bersenang-senang karena memang kita senang melihat pertarungan-pertarungan, kita bercanda-bercanda gitu. Wah kalau menang ini gimana, ini menang ini gimana. Dia siap menggadaikan seluruh hartanya kalau Billy menang. Dia bilang, bos jangan bos, ini MMA, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Oh gitu, ya udah nggak jadi kalau gitu katanya. Bercanda, ini hanya bercanda. Ya udah nggak jadi. Nah begitu pertarungan dimulai, Billy melakukan spinning back kick, ditangkap oleh Gunawan, dijatuhkan. Begitu dijatuhkan, dengan sangat mudah Billy membalikkan keadaan. Balik keadaan dengan sangat mudah. Billy mendapatkan posisi mount, Gunawan di bawah. Wah, saya kaget. Karena kalau untuk di mata para ahli, perbedaan itu sangat signifikan ya. Antara posisi atas dan bawah itu sangat beda sekali perbedaan itu. Anda bisa mendapatkan posisi mount, mendapatkan side mount itu sangat penting sekali. Billy bisa mendapatkan posisi mount terhadap Gunawan itu sangat penting sekali. Saya langsung lari menuju sana untuk melihat angle yang lebih baik. Wasit juga sudah waspada. Di situ saya expect saya terhadap Gunawan adalah Gunawan akan keluar dari posisi itu dengan cepat juga. Tapi nggak bisa. Gunawan stay di posisi itu. Billy mengeluarkan elbow, beberapa kali. Itu masuk berkali-kali. Saya melihat itu, wah, gila. Elbownya Billy masuk dengan telak. Sekali. Saya tidak peduli Anda adalah seorang juara, Anda adalah seorang debutan. Apabila Anda kena elbow sekeras itu, pasti sakit. Saya melihat Gunawan kena elbow itu berkali-kali. Wah, ini bahaya. Ini sangat sakit sekali. Tapi ya Gunawan sebagai juara bertahan, dia tidak mau menyerah dengan pukulan elbow gitu saja. Dia mencoba escape dan berhasil escape. Bisa membalikkan keadaan dari mount menjadi posisi guard. Pada saat posisi guard itu terlihat Billy seperti akan melakukan triangle choke. Karena memang setup itu adalah setup yang standar ya, bisa dibilang itu standar untuk triangle choke. Di mana lututnya mulai naik menjaga bicep dari Gunawan. Namun terlihat Gunawan seperti tidak sadar apa yang terjadi, bahwa Billy sedang menyiapkan triangle choke. Dan memang benar, tidak lama, tidak perlu waktu lama, mungkin 2-3 detik kemudian lolos kakinya dari bicep Gunawan dan mendapatkan triangle choke. Iya, keren sekali itu. Keren sekali. Dan Gunawan terlihat tidak tahu gimana cara escape dari triangle choke itu. Triangle choke itu ada levelnya, Arsen. Dari 1 sampai 10. 10 kita anggap itu kunciannya sudah matang gitu ya. Dari 1 sampai 10 itu Gunawan tidak ada pergerakan untuk mencegah itu. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 itu dalam hitungan detik Billy mendapatkan triangle choke dan makin dalam. Begitu triangle choke itu dalam, wah saya melihat, wah ini Gunawan pasti kalah karena kunciannya sudah sangat dalam. Dan benar, tidak butuh waktu lama, Gunawan akhirnya step out. Itu satu studio, walaupun kita nggak sampai ribuan ya, kita hanya 50 orang, kita langsung jatuh gitu rahang kita. Gunawan kalah oleh Billy, itu kita semua kaget. Iya. Kita semua kaget. Billy bisa mengalahkan Gunawan. Itu kita semua kaget. Billy pun exciting sekali ya. Billy menangis. Kita bisa melihat di situ, Billy menangis. Kenapa? Karena dia nggak percaya.
Dia nggak percaya ini bisa terjadi. Dia nggak percaya bahwa latihannya dia, kerja kerasnya dia cukup untuk mengalahkan Gunawan. Tapi ya inilah yang saya bilang bahwa MMA ini adalah sesuatu yang sangat jujur. Anda akan mendapatkan hasilnya. Kerja keras tidak akan pernah membohongi Anda. Yeah. Saya bisa, ya saya nggak tahu the truth behind kenapa Gunawan tampil tidak seperti biasanya. Kenapa Gunawan tampil overweight? Kenapa Gunawan masa ototnya menurun? Apakah karena dia tidak latihan seperti biasanya, ataukah dia sibuk dengan hal-hal lainnya? Kita nggak tahu. Tapi kerja keras Billy berbuah manis. Dia menjadi juara baru di kelas pro. Yeah. Saya yakin. Saya yakin. Adakah kejadian ini, Billy, kehidupan Billy akan berubah. Dia akan dilulukan di Manado. Saya mau pulang ke Manado. Ini apa sabuk saya bawa ke Manado. Karena memang begini, Bung Alven, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Tapi di Manado itu ada beberapa sasana MMA. Dan mereka semua itu bisa dibilang bersaing secara sehat. Bahwa sasana A, sasana B, sasana C, mereka mempunyai pride-nya masing-masing. Bahwa kita yang terbaik, kita yang terbaik. Nah, Billy ini bisa dibilang dari sasana yang mungkin dipandang sebelah mata aja di Manado. Dipandang sebelah mata. Tapi Billy lah yang menjadi juara. Di One Fight. Nah, Billy siap-siap. Anda akan jadi bintang di Manado kamu. Wah. Selamat Joe. Selamat Joe. Tapi gini, dari kemenangan itu saya melihat ada gini, saya ada quote bahwa fighting is the real test of the quality of a man. Jadi kualitas dari seseorang itu benar-benar dinilai dari sebuah pertarungan. Kalau Anda tidak bertarung, Anda adalah keyboard warrior. Anda bisa ngomong seenak Anda. Saya akan mengalahkan kamu, saya tidak akan pernah menyerah, saya akan begini, saya begini. Anda bisa ngomong seenak Anda. Anda bisa ngemeng seenak Anda. Kalau Anda adalah keyboard warrior. Tapi begitu Anda memasuki arena One Fight, begitu Anda dipukul, begitu Anda di ground and pound, begitu Anda kalah, kita lihat apakah Anda masih bisa sesumbar. Apakah Anda akan bisa sombong? Apakah Anda masih bisa mengatakan Anda adalah yang paling hebat? Maka dari itu saya menilai bahwa fighting is the real test of the quality of a man. Wow. Kualitas dari seorang itu benar-benar dinilai pada saat Anda bertarung. Karena pada saat Anda bertarung, di sanalah Anda menjadi diri Anda yang sesungguhnya. Anda seorang penakut, Anda seorang pemberani, Anda seorang juara, itu kelihatan pada saat Anda bertarung. Di sini saya melihat bukan saya ingin melihat dari kedua petarung ya, dari Billy dan dari Gunawan. Billy seorang underdog yang baru saja kalah, menerima pertarungan itu dan mengalahkan sang juara. Hebat sekali. Keren. Anda mengalahkan seorang juara. Anda seorang underdog, di mana tidak seorang pun memperhitungkan Anda bisa menjadi juara. Namun di sisi lain, Gunawan juara bertahan 4 kali dia mempertahankan gelar, 3 tahun tidak pernah kalah. Di saat pertama kali dia kalah seperti seorang juara. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan pelatihnya, dia tidak menyalahkan teman latihannya, dia tidak menyalahkan pandemi. Dia bilang, ya saya kurang beruntung malam ini, saya akan latihan lebih keras lagi, dan saya akan coba rebut itu. Itu benar-benar menurut saya, ini juara sejati. Ini luar biasa sekali. Di sini saya melihat kekalahan dari Gunawan. Justru saya melihat the real quality of the champion dari seorang Gunawan. Walaupun dia kalah, he take it like a real champion. Dia nggak menyalahkan siapapun.
Dia bilang, saya kurang beruntung, saya akan berlatih lebih keras lagi. Dan saya yakin, pegang omongan saya, Gunawan akan kembali. Luar biasa. Luar biasa. Itu pertarungan yang menurut saya, walaupun berjalan singkat, tapi itu membuka mata saya. Dan saya lihat Gunawan pun Brimo ya, maksudnya tidak ada ya saya kalah. Luar biasa. Dia nerima. Oke, Prof. Real champion. Ya. Oke, ini selanjutnya ini yang mungkin menarik juga ini. Ini di kelas feeder 65 kilo AF melawan Lamhot. Wah, ini coba luar biasa. Ini gimana nih coba? Ya, memang AF ini adalah seorang juara baru ya. Juara baru, dia baru meng-KO Hafid di pertarungannya, knockout. Dia menjadi seorang baru. Ini adalah title defense pertama dia. Oke. Defense title pertamanya dia. Dan Lamhot, dia menunjukkan bahwa dia memang seorang fighter yang layak untuk menjadi seorang penantang, dikalahkan penantang-penantang lain. Lamhot itu mempunyai gini, mungkin saya nggak mau berbicara terlalu banyak mengenai teknik Lamhot karena saya nggak mau nanti dianggapnya membocorkan strategi Lamhot. Tapi Lamhot itu banyak berubah. Semenjak dia pindah ke Sasana, Tadinya dari Han Academy, sekarang dia berada di Joglo. Dia banyak perubahan di sana. Dan perubahan ini positif untuk seorang Lamhot. Karena di sana kita melihat dia menjadi fighter yang lebih baik. 1 minggu sebelumnya mereka melakukan trash talk ya di video. Di mana Lamhot bilang, ya memang AF ini pukulannya keras, tapi tekniknya biasa aja. Saya lebih baik tekniknya, dia bilang. Ya, AF bilang, ya oke, teknik kamu lebih baik, tapi tetap saya akan menang, dia bilang begitu. Oke, nah pada saat di weigh-in, ya seperti saya bilang, inilah ronde pertama mereka. Itulah kenapa saya ada di tengah-tengah mereka pada saat weigh-in, Bung Alfred. Kenapa? Karena saya ingin melihat ekspresi muka dari kedua fighter. Saya ingin melihat massa otot. Saya ingin melihat kekerasan otot mereka. Saya ingin melihat persiapan mereka. Di situ saya bisa menilai, oh mana yang lebih siap, mana yang menang secara mental. Itulah kenapa saya di tengah-tengah mereka, saya ingin melihat. Pada saat weigh-in, kedua-duanya bisa dibilang mempunyai massa otot yang maksimal. Tidak terlihat satupun dari mereka yang kendor. Tidak terlihat ada yang kendor dari mereka. Dan tatapan mereka saling tatap. Tidak ada yang meleset tatapannya. Karena pada saat weigh-in itu, ada fighter yang pada saat ditatap, mereka melihat kaki, melihat atas, melihat bawah, melihat samping. Pemalu. Tapi AF dan Lamhot itu dua-duanya matanya saling melihat. Tidak lepas. Pertarungan seri saya nyatakan di ronde pertama. Di saat weigh-in. Wah, ini saya udah tahu dari pertarungan ini aja, dari pertarungan mental, dari stare down, mereka imbang. Saya yakin ini fight akan luar biasa malam ini. Begitu masuk ke fight, saatnya fight, mereka muncul. Dan memang di ronde-ronde awal itu terlihat secara teknik Lamhot lebih unggul dibandingkan AF ya. Dia mempunyai posisinya southpaw, yaitu tangan kanan di depan. Beberapa kali dia melancarkan jabnya dan bersarang di wajah AF. Di ronde-ronde awal itu AF unggul secara poin. Di ronde berikutnya ada beberapa kali Lamhot melakukan pelanggaran ya. Tangannya terbuka sehingga mencolok mata dari AF. Kita berikan waktu istirahat. Setelah itu ada juga tendangan ke arah kemaluan sehingga harus dipotong nilai. Mereka back and forth. Pertarungan mereka sangat seru. Kenapa? Karena mereka itu AF itu pukulannya bom tangan kanan. Itu kalau berapa kali itu meleset. Itu mungkin cuma beda hitungan 1 cm 2 cm aja dari rahang Lamhot. Begitu juga dengan Lamhot, beberapa kali juga pukulan dan tendangannya itu ada satu tendangan dia. Itu terlalu tinggi sehingga melewati kepala AF.
Iya, 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 iya. Seumpamanya tendangan sedikit lebih rendah, KO pasti. Jadi pertarungan ini benar-benar kita nggak boleh berkedip. Ada fighter yang lengah, bisa KO. Fighter bisa KO. Masuk ke ronde keempat. Masuk ke ronde keempat, di mana AF kena tendang selangkangannya dan sangat keras. Di mana AF harus meronta-ronta. Harus meronta-ronta. Mungkin di sini saya mungkin mau sedikit berbagi ilmu sedikit mengenai apa yang harus Anda lakukan kalau kena serang di kemaluan. Karena saya sudah pernah ditendang di arah kemaluan. Saya sudah pernah, saya sebutnya ini family jewels, mutiara keluarga, Bung Alvin. Apabila mutiara keluarga Anda kena serang, itu sakitnya luar biasa, Bung Alvin. Itu saya tidak bisa menjelaskan seperti apa sakit, tapi sakit banget, sakit banget. Gilu, bro. Gilu. Orang-orang itu punya macam-macam teori, gimana caranya supaya nggak terlalu sakit. Disuruh squat, suruh jongkok-jongkok, loncat-loncat, suruh jungkir balik, suruh salto, disuruh macam-macam adanya, Alvin. Tapi in all honesty, there's nothing you can do. There's nothing you can do. Anda mau loncat-loncat, Anda mau baring, Anda mau meditasi, Anda mau apa, hanya waktu yang bisa menyembuhkan Anda. Jadi mungkin semua gerakan itu hanya untuk mendistract pikiran Anda supaya jangan mikirin sakitnya, lakuin sesuatu yang lain. Jadi memang begitulah keadaannya. Memang ini adalah kelemahan dari semua laki-laki ya. Mutiara keluarga ini apabila kena serang sakit. Anda mau squat, Anda mau jongkok, Anda mau jungkir balik, Anda mau meditasi, sakit. Hanya waktu yang menyembuhkan. Nah, maka dari itu, cukup kali, Pak. Apakah 5 menit cukup? Itu jawaban yang sangat sulit dijawab ya. Karena saya akan bilang tergantung dari banyak faktor. Seberapa keras tendangannya, seberapa bagus alat proteksi family jewels Anda ini. Karena setiap merek itu mempunyai desain yang beda-beda dan mungkin kekuatannya pun beda-beda. Kalau Anda mungkin membeli merek yang murah, ya saya rasa sampai besok pun berasa sakitnya itu. Bisa pecah juga loh. Udah ada banyak kasus pecah ditendang di situ. Oh iya kah? Yang tadinya mutiara Anda ada 2, bisa jadi pecah jadi 100. Bisa jadi 100 itu mutiara keluarganya. Atau bisa jadi hilang, tinggal 1. Nah, kita nggak tahu itu efeknya seperti apa. Maka dari itu saran profesional saya adalah apabila Anda adalah seorang petarung profesional, Anda beli alat pelindung mutiara keluarga itu yang terbaik. Saya tidak akan nyebut apa itu yang terbaik karena nanti dianggapnya iklan gratis. Jangan. Cari yang terbaik. Jangan beli yang murah-murah. Cari yang terbaik karena itu adalah aset Anda seumur hidup. Iya. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak informasi buat saya juga ini? Kira-kira yang bagus tuh harganya berapa? Ya mungkin kalau untuk harga saya kurang tahu ya, karena kan tergantung siapa yang jual, tergantung Anda beli dari daerah mana, Anda ada di mana. Karena ya itu tergantung, saya nggak bisa ngomong berapa harganya, tapi coba Anda lakukan research mana yang terbaik dan harus dites. Anda pakai dan minta teman Anda tendang arah itu, apakah sakit apa enggak? Kalau masih sakit berarti masih kurang bagus. Tergantung, Prof. Ya tendang siapa dulu? Nah, itu betul. Makanya banyak sekali faktornya. Tapi kembali lagi ke AF dan Lamhot. AF kena tendang di arah itu. Dan AF terlihat sangat kesakitan. Kita harus memanggil dokter. Dokter pun mencoba sebaik mungkin, walaupun saya tahu itu sulit sekali ya untuk menghilangkan sakitnya, itu sulit sekali. Itu pas tulang kering ke arah kemaluan. Nah, pada saat Anda kena kemaluan itu
dokter akan menentukan. Dan di sini juga terlihat karakter dari seorang petarung. Ada seorang petarung yang pada saat dilanggar itu dia dengan sengaja pura-pura kesakitan banget sehingga tidak mau meneruskan pertarungan. Ada. Dan mungkin buat para fighter yang mendengar, kita tidak bisa ditipu. Kita ada kamera di mana-mana. Kita juga praktisi MMA. Kita tahu seberapa sakitnya, kita tahu seberapa keras serangan itu. Banyak sekali adalah beberapa fighter kita yang terkena pelanggaran itu berpura-pura sehingga ya kita harus memutuskan situasi seperti apa. Jadi pada saat kembali saya ulangi, apabila terjadi pelanggaran, yang memutuskan Anda bisa melanjutkan atau tidak itu dokter, bukan petarung. Karena petarung apabila dia mempunyai mental yang kita anggap mental cemen lah ya, mental cemen, dia akan pura-pura kesakitan. Dia bilang, oh tidak bisa lanjut, berharap fighternya lawannya didiskualifikasi. Tapi AF itu adalah fighter yang luar biasa. Luar biasa. Saya sudah melihat dia bahunya copot, dibalikin lagi, fight lagi. Hidungnya patah, masih mau fight. Kemarin mutiara keluarganya dihajar sama Lamhot. Sakitnya itu luar biasa karena emang tendangannya keras. Dia kesakitan, dokter harus kita panggil, memberikan es batu. Namun begitu recover AF tidak ada sedikit pun berpikir untuk menyerah. Begitu dia recover, dia malah oke, saya mau fight. Justru saya malah ngasih tahu AF, Anda punya waktu 5 menit untuk istirahat. Istirahat dulu, jangan buru-buru. Karena tendang di sini, sakit itu menyebabkan stamina turun, Bung Alfred. Rasa sakit yang luar biasa itu menyebabkan stamina turun. Karena untuk menahan sakit itu dia harus nahan napas. Itu menyebabkan stamina turun. Jadi saya bilang ke AF, kamu punya waktu 5 menit. Jangan buru-buru. Nah, akhirnya dia sedikit mengambil napas lagi, memastikan bahwa dia sudah recover. Nah, di sini fighter-fighter yang dilanggar itu mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Setelah dilanggar, dia jadi pura-pura kalah, pura-pura nggak bisa lanjut, atau jadi takut, atau jadi marah. Nah, AF ini kayaknya makin marah ini setelah dilanggar. Karena begitu dilanggar, dia makin keras pukulannya. Iya. Begitu kita berikan waktu, nggak sampai 5 menit diambil. Mungkin sekitar 2 menit aja. Sekitar 2 menit aja. Sekitar 2 menitan dia istirahat, begitu dia recover, begitu mulai dia langsung ngamuk. Lamhot kena pukul di jidatnya. Dan itu langsung pecah jidat dari Lamhot. Sobek, langsung darah bercucuran. Darah langsung bercucuran. Dan mungkin gini, mungkin banyak fans MMA yang nggak tahu ya bahwa kalau berdarah di area kepala sini, ini sobek sedikit aja itu darahnya banyak ya. Coba, pernahkah Anda ada jerawat ya di daerah muka sini ya? Terus Anda pencet. Jerawat yang besar gitu ya. Terus darahnya seberapa banyak? Itu mungkin butuh 5 tisu, itu baru berhenti itu darah. Apalagi kalau Anda kena pukul. Itu darahnya sangat banyak daerah sini. Nah, kemarin itu Lamhot itu sobek, darahnya mengucur banyak. Dan wasit Mustadi melihat, wah ini kayaknya sobeknya besar. Wasit Mustadi meminta time out, break. Dipanggil dokter. Begitu dokter masuk, saya juga ikut masuk. Kenapa? Karena memang wasit itu hanya menghentikan pada saat dia melihat, oh ini berbahaya untuk dilanjutkan. Kemarin itu wasit melihat, oh ini berbahaya untuk dilanjutkan. Makanya dia meminta time out. Dokter masuk, dokter melakukan pemeriksaan. Nah, saya bilang ke dokter, Anda putuskan, fighter ini masih bisa lanjut atau tidak.
Kalau dia masih bisa lanjut, langsung lanjut. Dokter jangan menyembuhkan lukanya dulu. Dokter jangan menyembuhkan lukanya dulu. Kenapa? Karena ini adalah momentumnya AF. AF lagi unggul. Jangan AF lagi unggul, terus dokter menghentikan, terus disembuhin dulu lukanya, terus Lamhot akhirnya seger kembali, terus fight lagi. Tentunya ini nggak fair bagi AF. Karena AF lagi unggul. AF lagi unggul. Jangan diberikan waktu 5 menit, karena AF nggak melakukan pelanggaran. Itu pukulan yang sah. Yeah. Nah, dari situ saya bilang ke dokter, ini bisa dilanjutkan atau tidak? Dokter berusaha untuk menutup luka itu dengan vaselin, tapi darah terus mengucur, dan sobeknya juga sangat besar. Dari sini dokter memutuskan ini tidak bisa dilanjutkan. Sehingga AF dinyatakan sebagai pemenang. Nah, ini menurut saya ini agak ini adalah kemenangan yang sah dari AF, karena itu pukulan yang sah menyebabkan luka, sehingga dokter yang memutuskan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Lamhot masih mau bertarung. Bahkan secara angka bisa dibilang mungkin Lamhot sedikit lebih unggul. Tapi karena dokter memutuskan ini tidak bisa dilanjutkan karena sobeknya terlalu besar, sehingga AF dinyatakan sebagai pemenang. Kita sangat terhibur ya, karena 4 ronde itu baru terjadi. 4 ronde itu terjadi. Jadi kita sangat terhibur, pertarungan yang luar biasa, terlihat pukulan-pukulan yang menarik dari Lamhot, dan juga pukulan-pukulan yang sangat luar biasa juga dari AF. Luar biasa sekali. Ya. Bisa dengarkan suara saya? Bisa dengar Bung Alfred. Karena dapat masukan. Saya coba sekarang dari mungkin kalau ada yang masih kasih message ke saya ya. Oke, saya pengen tanya. Ada kalau saya melihat mana itu hal yang Bung Alven, sorry, kayaknya mic-nya sedikit malah agak makin kurang baik suaranya. Oke. Maaf teman-teman. Saya ganti yang. Halo gimana? Mantap, Bung Alven. Oke. Saya pengen bertanya gini. Karena saya sering nonton juga banyak sekali pertandingan MMA itu kejadiannya sama seperti ini. Berdarah, tapi ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa langsung di stop oleh wasit Mustadi? Nah, itu yang saya bilang, bahwa seorang wasit itu juga mempunyai peranan penting dalam jalannya pertarungan MMA. Karena wasit itu peranan nomor 1 adalah memastikan pertarungan berjalan dengan fair dan sesuai dengan aturan. Itu nomor 1. Pertarungan berjalan dengan fair dan sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah wasit harus memastikan keamanan, keselamatan dari kedua petarung. Dalam hal ini kemarin wasit Mustadi melihat keselamatan dari petarung Lamhot itu sedikit berbahaya karena lukanya cukup besar ya, di daerah jidat sini. Di sini kan kita ada kulit, ada daging. Tentunya dengan luka yang besar itu, apabila kena pukul lagi akan semakin besar. Tentunya ini akan sangat berbahaya bagi mungkin karena darah di daerah ini akan menutupi pemandangan dari penglihatan dari AF. Kayak dari Lamhot maksud saya. Tentunya ini menjadi apabila ada luka yang lebar, tentunya ini akan menjadi pertimbangan dari seorang wasit apakah perlu untuk dicek oleh dokter atau tidak. Apabila ini lukanya hanya luka berdarah biasa, mungkin akan terus dibiarkan karena memang ini kan adalah momentum dari petarung tersebut ya. Pada saat Anda melakukan pukul, dia sobek, wah itu saatnya Anda melakukan finish. Anda harus mencoba mengejar supaya mendapatkan kemenangan. Tapi karena wasit melihat, oh ini kayaknya berbahaya, di stop. Nah, dokter harus memeriksa. Itulah kenapa wasit menghentikan pertarungan itu, karena wasit melihat keselamatan dari seorang petarung sudah terganggu.
Maka dari itu wasit melakukan intervensi. Oke, yang saya lihat juga, AEP pun sangat bijak juga ya. Karena biasanya ketika melihat lawan sudah sekarat, sudah parah begitu, langsung diserang lagi. Tapi AEP itu dia menahan. Saya melihat AEP ini sosoknya sangat gimana ya, respect kepada lawan ya. Ini saya sangat salut. Ya, mungkin saya ingin sedikit bercerita mengenai AEP. AEP ini salah satu fighter yang menurut saya luar biasa. Dari awal karirnya dia ini jatuh bangun, mengalami kemenangan, kalah, menang lagi, kalah lagi, sehingga akhirnya dia bisa menjadi juara. Dia itu di kejuara, dia pada saat merebut sabuk dari Hafid, dia itu sudah pernah kalah oleh Hafid. Jadi dia membalaskan dendamnya dari Hafid. Biasanya fighter itu gini, saya ada teori ayam jago. Ayam jago. Ayam jago itu begini, Bung Alven. Ini saya juga cuma dengar ya. Saya nggak pernah melakukan hal ini, jadi saya nggak tahu benar apa enggak. Tapi teorinya begini. Kalau ayam jago itu diadu. Pada saat ayam jago diadu itu, misalnya ayam A dan ayam B. Ayam A mengalahkan ayam B. Kalah ayam B. Itu kata yang punya ayam, katanya ayam B ini butuh waktu 6 bulan sebelum dia diketemukan lagi oleh ayam A. Loh, kenapa saya bilang? Karena ayam B ini tahu nih, oh saya kalah sama dia. Begitu ngelihat si ayam A, ayam B ini udah langsung kabur, nggak mau fight. Gitu. Udah takut, udah keok disebutnya. Jadi nggak mau fight lagi. Biasanya kan ayam aduan itu begitu melihat ayam lain di depan langsung fight. Tapi ternyata ayam ini dia punya ingatan. Wah, dia mengalahkan saya kemarin. Begitu ketemu dia nggak mau fight, langsung kabur. Nggak perlu fight, langsung kabur. Nah, menurut para ahli adu ayam katanya butuh waktu 6 bulan untuk lupa. Jadi nggak boleh tuh 6 bulan si ayam B ini ngelihat mukanya ayam A. Karena begitu ngelihat langsung kabur. Kalau 6 bulan katanya udah lupa. Nah, udah lupa baru dia mau fight lagi. Nah, dari teori ini kalau saya sambungkan ke pertarungan MMA, petarung yang sudah mengalahkan, misalnya petarung A mengalahkan petarung B, tentunya petarung B pasti sedikit takut ya. Wah, dia mengalahkan saya. Dia mengalahkan saya. Itu normal, itu hal yang normal. Karena memang kita sudah kalah. Tapi AF tidak takut. Dia sudah dikalahkan oleh Hafid. Begitu dia mendapatkan tawaran untuk merebut sabuk Hafid, dia terima. Dia nggak takut. Saya terima tantangan ini. Dan dibuktikan dia bisa mengalahkan Hafid dengan KO di ronde pertama. Jadi secara mental, AF itu nggak perlu tidak diragukan lagi. Dia bahunya copot, hidungnya patah, melawan lawan yang pernah mengalahkan dia, dilawan semua sama dia. Mental di hotel, mentalnya dia itu ada yang namanya saya sebut mental toughness. Apa itu mental toughness? Itu adalah kekuatan mental. Kekuatan mental itu apa? Artinya untuk mengalahkan dia, Anda harus benar-benar membunuh dia. Karena kalau dia kalah, dia akan bangkit dan mencoba mengalahkan Anda. Tidak peduli berapa kali pun dia jatuh, dia akan bangkit dan melawan kembali. Untuk benar-benar mengalahkan dia, Anda harus benar-benar mematikan dia. Itu mental toughness. Dan itu saya lihat dalam diri A. Secara mental, dia sangat luar biasa. Tapi ada satu lagi yang luar biasa, Bung Alven, mengenai AF ini. Pada saat di hotel itu kan dia harus dikarantina di H-3. Nah, setiap fighter dan corner itu kita sediakan makanan di hotel. Kita siapkan di mereka misalnya mereka tidurnya di lantai 10, makanan ada di lantai 1. Jadi fighter dan corner harus turun mengambil makanannya, dan karena tidak boleh makan di area hotel, mereka harus bawa makanan itu dan makan di hotelnya, di kamar hotelnya. Termasuk saya pun harus turun dan mengambil makanan saya juga.
Dan pada pada suatu hari itu, mungkin di H-2 atau H-1, di hari H malah. Karena Di hari biasanya H. fighter itu makannya dikit sekali sebelum sebelum timbang. Begitu timbang mereka makannya luar biasa, Bung Alfred. Karena mereka harus menjaga berat badannya ya. Di hari H, saya lagi turun mau ambil makanan. Saya ketemu dengan AF. AF juga ngambil makanan bareng saya. Diambil dua makanan, dua paket. Dia bilang, AF mau kemana? Oh, saya mau ambil makanan. Buat saya dan pelatih, dia bilang. Di situ saya sangat terharu ya. Oh, luar biasa ya. Dia adalah seorang petarung. Dia adalah seorang juara. Dia mau keluar dari kamarnya, turun, ambil makanan untuk pelatihnya yang ada di kamar. Ini mungkin terlihat simpel ya, ini terlihat sederhana. Tapi saya melihat sendiri berapa banyak fighter-fighter One Pride. Banyak fighter-fighter bukan hanya di One Pride, di seluruh dunia. Sudah menjadi fighter. Gayanya itu udah seperti seorang bintang. Pelatihnya yang turun ngambil makanan. Pelatihnya yang disuruh-suruh. Karena kalau kita boleh ngomong, sebenarnya pelatih itu kan adalah seorang guru. Sosok pelatih itu adalah seorang guru, bisa dibilang pengganti orang tua dalam hal bela diri. Apakah Anda akan menyuruh orang tua Anda untuk ambil makanan untuk Anda? Tidak, pastinya Anda akan melayani orang tua Anda. Papa, biar di kamar aja, biar saya yang turun. Papa. Atau Anda suruh, Papa ambilin saya makanan. Nah, itu tentunya arogan sekali ya. Namun ini terjadi, Bung Alfred. Ini terjadi. Banyak fighter-fighter yang merasa sudah menjadi bintang. Belum menjadi juara loh. Baru fight sekali. Baru fight sekali. Gayanya udah seperti bintang. Pelatihnya disuruh-suruh. Tapi di AF, seorang juara, dia menjadi turun, contoh. diambilkan untuk pelatihnya. Iya, luar biasa. Di situ saya terharu. Wah, ini fighter yang luar biasa. Ini cerita yang luar biasa. Cerita yang nggak bisa yang kita nggak bisa dapatkan di YouTube di mana ini kalau bicara ini benar-benar sangat saya sangat terharu ya. Ternyata di belakang fight itu ternyata ada banyak cerita. Ya, pastinya banyak sekali cerita, dari mulai fighter yang luar biasa sampai fighter yang belagu, yang rese, itu banyak sekali banget. Tapi AF itu fighter yang luar biasa. Di atas ring, dia fighter yang tidak kenal menyerah. Di luar ring, dia sangat menghormati pelatihnya. Dia ambilkan makanan untuk pelatihnya. Luar biasa. Mudah-mudahan yang mendengar ini bisa menjadi masukan ya, Prof ya. Untuk saling mudah-mudahan. Iya. Karena saya melihat sungguh ketika Lamhot berdarah, muka AF itu seperti mau menolong, bukan mau menyerang lagi. Itu saya bilang luar betul biasa. Betul sekali. Benar. Saya ada di sana. Saya ada di sana, Bung Alfen. Pada saat dokter menyatakan tidak bisa lanjut, terus wasit menyatakan kemenangan untuk AF. Reaksi AF itu seperti apa, tahu nggak? Dia tidak puas, dia malah, kok saya bisa menang? Iya. Reaksi dia itu seperti mengatakan, saya belum menang. Iya, benar. Saya belum meng-KO dia, saya belum bikin dia menyerah. Masih ada satu ronde lagi. Dia seakan-akan seperti tidak terima dengan keputusan ini. Biasanya fighter-fighter itu pada saat dinyatakan menang, dia langsung loncat, salto, Bung Alfen. AF kemarin dia seperti tidak terima. Loh, kenapa saya menang? Saya belum layak menang. Karena saya belum bisa meng-KO dia, saya belum mengunci dia, saya belum selesai ronde ini. Di sinilah makanya saya bilang, fighting is the real test for quality of man. Pada saat bertarung, Anda akan jujur. Pada saat Anda dimenangkan karena luka yang disebabkan oleh dokter, yang dokter memutuskan itu,
Reaksi Anda apa? Loncat, Anda kecewa. Nah inilah di sini kita melihat karakter seseorang. Dan kemarin kemenangan AF itu sah. Itu pukulan yang sah dari AF loh. Buff. Karena sobek itunya. Apabila dilanjutkan itu berbahaya bagi Lampard. Jadi ini kemenangan yang sah sebenarnya. AF jangan kecewa, ini kemenangan yang sah. Saya ada pertanyaan lagi. Seandainya Lampard tidak menerima dan mau meneruskan itu, bagaimana? Seumpamanya Lampard tidak terima, tentunya tidak bisa, karena di sini kita sebagai promotor, keselamatan petarung adalah nomor satu. Kita mau petarung-petarung kita selamat. Apa artinya kemenangan kalau Anda tidak selamat? Tidak ada artinya. Buat saya, sebagai promotor, keselamatan petarung adalah nomor satu. Saya tidak peduli seberapa besar rating yang akan kita dapat. Saya tidak peduli dengan seberapa uang yang akan kita dapat. Kalau fighter tidak selamat, tidak ada artinya. Jadi nomor satu adalah keselamatan bagi para petarung. Semua petarung, pada saat dia mendapatkan cut, dia nggak akan mungkin mau menyerah, karena dia masih merasa bisa fight. Tapi cut itu tentunya akan berbahaya bagi masa depan petarung ini. Cut itu akan bisa semakin besar, sehingga mungkin dia akan kena pukul juga lebih makin banyak, sehingga keselamatannya terganggu. Tentunya ini menjadi concern buat kita sebagai promotor. Apabila kemarin Lampard masih mau bertarung, ya tidak bisa. Kita putuskan dia kalah. Anda kalah, nggak bisa. Anda tidak bisa bertarung. Akan ada hari esok. Akan ada hari esok. Latihan lebih keras lagi. Kembali lagi, bertarung lagi di One Fight. Menang dan kalah buat kita yang benar-benar pecinta MMA, buat kita yang benar-benar mengerti MMA, itu tidak ada artinya. Yang penting adalah kita mengeluarkan seluruh yang kita punya untuk menghibur para pemirsa. Untuk membanggakan perguruan, untuk membanggakan para pelatih, membanggakan keluarga, membanggakan diri sendiri. Itu yang paling penting. Iya, keren sekali. Oke, ini dapat masukan suara saya masih bergaung. Saya minta maaf. Mungkin bisa Prof bisa dibaca langsung ya. Ada pertanyaan. Mungkin ada komen. Wah, banyak nih pertanyaan. Kita jawab satu persatu aja. Mungkin bisa dibaca. Mungkin di sini ada yang bilang pertarungannya kurang menarik, minta petunjuk. Tapi saya rasa itu pertarungan saya menarik ya, karena memang mereka adu strategi, tentunya mereka tidak boleh sembarangan. Di sini juga ada dari Kurniawan Wibowo, pukulan AF semalam nggak bikin Lampard KO, tapi damage-nya serem karena efeknya second glove. Iya, bisa dibilang begitu, tapi saya rasa ini bukan hanya efek glove ya, tapi memang pukulannya keras. Pukulannya keras. Dari Andy Fernandez. Tahu dari mana guys? Wah, ini malah jadi debat ini. Oke. Ada yang bilang AF jangkauannya pendek, dia nggak mau main rapat. Ya, bisa jadi. Bisa jadi juga. Nah, dari Billy K ini fighter kita atau fighter juara kita jangan-jangan. Dari Billy K. Tapi saya mungkin bukan. Dia bilang gini, inisial brandnya dong, Prof. Urusan Family Jewel nih. Jadi dia kayaknya Billy K ini sangat menghargai Family Jewels, dan memang Anda harus menghargai Family Jewels ini, karena itulah satu-satunya harta Anda yang paling berharga. Saya punya pertanyaan buat Anda, Bung Alfred. Saya punya pertanyaan buat Anda. Ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan lucu-lucuan aja, tapi tolong dijawab dengan hati yang paling mendalam dari Bung Alfred. Saya akan jawab. Oke. Misalnya Anda harus memilih. Anda kehilangan tangan kiri atau kehilangan Family Jewels Anda. Pilih mana? Kalau Anda kehilangan Family Jewels, artinya Anda tidak bisa lagi berdiri.
Anda tidak bisa lagi menjadi jantan. Pilihan yang sulit ya. Tapi Anda pilih mungkin mana, saya Bung Alven? lebih pilih hilang tangan. Hilang tangan. Karena Tangan kiri masih ya? ada tangan kanan. Masih ada tangan kanan. Oke, betul juga. Pilihan yang sangat bijak. Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Iya. Anda pilih mana? Kehilangan tangan kanan atau kehilangan family jewels Anda? Hal yang sama jawabannya. Masih ada tangan kiri. Iya. Oke, pilihan yang bijak juga, Bung Alven. Iya. Oke, saya tanya sekarang. Anda pilih mana? Kehilangan 2 tangan atau family jewels? Karena saya sudah punya anak dan sudah merasakan semuanya. Oke. Anggap aja Anda belum punya anak. Anda masih umur 20-an. Anda masih umur 20-an. Ya udah, saya pilih kehilangan family jewels. Anda memilih kehilangan family jewels? Iya. Jadi Anda tetap punya 2 tangan, tapi nggak bisa lagi menjadi seorang pria sejati. Pilihan Anda itu, Bung Alven? Sulit juga ya. Memang sulit, Bung Alven. Memang sulit. Oke. Oke, saya kembalikan. Saya sudah melakukan ini survei, Bung Alven. Dari 10 orang, mereka lebih baik kehilangan kedua tangannya dibandingkan kehilangan mutiara keluarga ini. Bahkan kalau saya kembalikan lagi, kehilangan 2 tangan dan 2 kaki, tetap memilih family jewels. Wow. Artinya apa, Bung Alven? Artinya mutiara keluarga ini sangat berharga. Dijaga, harus dijaga benar-benar. Oke. Ada pertanyaan lagi, Prof? Di bawah. Yang mana nih? Mungkin Bung Alven bisa bacakan. Oke, saya bacakan. Terus kelas welter kapan Theo main lagi? Nggak sabaran. Theo main lagi? Wah, kita juga nggak sabar. Karena awalnya Theodorus Ginting. Ini kita juga nggak sabar karena memang awalnya Fight Night 37 ini harusnya Theo yang bertanding ya. Tapi dia memutuskan untuk mundur. Dari sini ya tentunya kita harus berbicara lagi dan mengatur jadwal kita lagi. Theo kapan dia mau bertanding. Karena awalnya dia mau bertanding di 37 tapi dia memutuskan untuk mundur. Dari sinilah kita harus menentukan lagi, reschedule lagi. Karena memang tidak mudah ya di saat-saat seperti ini untuk menentukan kapan dia bertanding dan juga lawannya. Iya, ini ditunggu aja untuk penggemar Theo ditunggu dan diharapkan Theo siap bertarung lagi. Pertanyaan saya, misalkan Theo waktu itu Theodorus Ginting setuju, akan melawan siapa? Windri Patilima. Oke. Melawan dengan Windri. Belum pernah kalah juga di kelas welter ini. Oke, mungkin teman-teman yang mau masuk interaktif bisa klik di bawah. StreamYard. Mungkin Prof Francino bisa lihat sudah siapa yang bergabung di bawah. Di sini ada Medi, kita invite. Ini Medi di tiap minggu nih menemani kita. Selamat malam, Bung Medi. Selamat malam. Matt, sorry nih suaranya bergaung ya? Iya, tadi saya sudah mencoba keluar dari StreamYard 3 kali, mungkin takutnya dari saya, tapi ternyata masih bergaung. Enggak, kamu bergaung juga nih sekarang nih. Suaramu. Saya bergaung ya? Iya. Saya sih mendengarnya nggak bergaung ya. Oh, oke. Tuh, bergaung. Gimana Bung Medi? Ada pertanyaan kah atau ada masukan buat kita? Jadi saya nonton pertandingan
kecuali yang terakhir ya, karena itu libur sekali, terutama yang Billy terus saya begitu masuk depan ring gitu ya, buka baju. Saya lihat Billy itu otot di belakangnya langsung wah ini petarung ready banget nih. Bener ya, gitu ya kelihatannya ya. Karena engkau dari atas. Dan betul yang Profesor fisiknya dari Gunawan seperti siapan ya. Mungkin ya terlihat lah tidak seperti sebelumnya ya. Yang beratnya benar-benar teker gitu. Betul. Itu dari situ saya lihat seru. Itu yang paling seru sih, yang pertama diangkat langsung dibanting, selesai nih Billy, saya pikir selesai nih Billy gitu. Ternyata wah ikutannya sampai luka di sini. Oh iya. Nah itu yang menarik, dan yang kedua menarik ini adalah mungkin saya lihat ulang itu yang terakhir ya, yang sobek di sini saya lihat juga lapangan ring itu menarik. Mungkin boleh tahu sepatunya merek apa? Kenapa? Sepatunya? Waduh. Iya, keren banget. Sepatunya merek apa? Saya interupsi sebentar. Siap. Gimana Bung Alvin? Bung Fransino, saya mendengar Medi bergaung juga. Coba Bung Fransino bisa nggak mute? Bung Fransino mute dulu coba. Di mute. Oke, coba Medi ngomong. Halo. Medi ngomong. Nah. Sekarang kalau misalkan Bung Fransino di mute, suara kita nggak bergaung ya? Oh iya, betul. Ini artinya berarti di daerah di Fransino dia menyalakan 2 komputer atau settingannya. Bener ya? Begitu. Iya. Ya saat ini sih enggak ya. Nggak ada device lain yang nyala. Ya mungkin saya nggak tahu juga. Mungkin setting. Oke. Nanti kita ambience-nya. Oke, silakan Medi. Ya, jadi ini ada pertanyaan. Ini mungkin memang saya nonton juga video-video sebelumnya. Gunawan itu dia memang petarung yang bagus, yang hebat ya. Ini kapan atau bagaimana caranya Gunawan untuk meraih atau merebut kembali sabuk juaranya itu ya? Bagaimana ya itu ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini berbobot sekali. Ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh media MMA Indonesia ini. Ini media Indonesia harusnya nanya ini. Ya memang itu pertanyaan yang ya menurut saya sangat berbobot ya. Karena memang ini penting sekali mungkin buat para fansnya Gunawan. Kapan nih Gunawan bisa menantang kembali Billy? Tentunya jawaban ini saya hanya bisa bilang Gunawan harus bisa membuktikan bahwa dia adalah penantang, dia harus menjadi penantang berikutnya. Karena kita di One Pride kita selalu memberikan kesempatan untuk fighter lain. Apalagi kemenangan Billy kemarin itu sah artinya tidak ada dispute, tidak ada perdebatan. Dia memenangkan itu karena Gunawan menyerah, karena kuncian. Bukan karena keputusan atau hal-hal yang dispute. There is no dispute on this fight. Sah. Jadi kita akan memberikan kesempatan ini untuk menantang Billy untuk ke fighter yang lain. Nanti kita di situ ada berbagai macam ranking. Gunawan harus mengalahkan penantang-penantang lainnya untuk bisa menantang kembali Billy. Mungkin kalau dalam hati saya, mungkin dalam pikiran saya gitu ya, mungkin butuh 2 atau 3 kemenangan untuk Gunawan bisa kembali menantang Billy. Jadi ada beberapa tangga yang harus dilewati dulu ya. Ya, ibaratnya kalau kita main ular tangga itu, dia itu jatuh posisinya. Nah, dia harus kembali menata kembali
untuk bisa kembali ke posisi atas. Mungkin 2 atau 3 pertarungan lah dia bisa kembali jadi menantang Billy atau menantang juara yang ada pada saat itu. Oke, nyambung aja pertanyaannya. Ini pertanyaan dadakan. Dilakukan setiap kapan ya? Berapa lama sekali? Unpride. Maksudnya gimana? Apakah 2 minggu sekali? Oh, untuk One Pride kita setiap bulan. Rencana kita adalah setiap bulan, sebulan sekali kita menggelar acara. Tapi di sini kita mempunyai 8 ya, mempunyai 8 kelas yang harus dipertandingkan. Mulai dari kelas atom, kelas throw, kelas fly, kelas bantam, kelas feather, kelas light, kelas welter, dan juga kelas throw wanita. Jadi kita ada 8 kelas. Tentunya kita harus memberikan giliran ya. Kemarin dipertandingkan di kelas feather dan throw. Tentunya besoknya bulan depan kita harus kelas yang lain. Karena juara ini juga harus istirahat juga. Jadi harus menunggu giliran. Oke, dan satu lagi yang mungkin harus saya ada apanya prosesnya untuk mencegah COVID ini kayak medali itu tidak di itu, jadi jarak dijaga ya. Itu bagus sekali sih. Ya, terima kasih Bu Medi. Sudah pertanyaan ini sih. Bung Alven, kita udah overtime banyak nih Bung Alven. 1 jam 40 menit. Karena kita mau celebrate We Are Back. Jadi tanggal apa lah? Bung Alven, Anda mungkin tidak sadar besarnya pengaruh We Are Back ini, Bung Alven. Tapi dengan One Pride bergulir kembali, sekarang ini gairah industri MMA di Indonesia mulai bergejolak kembali. Para fighter mulai bersemangat karena banyak fighter, camp, manajer, pelatih yang sanksi bahwa kita bisa memulai acara ini kembali. Mereka sanksi kita bisa mulai ini. Namun di sini kita membuktikan kita bisa memulai ini. We are back. So buat para fighter, buat para gym, siap-siap. Anda akan kita panggil. Kita akan menghibur para pemirsa MMA Indonesia dengan pertarungan luar biasa. Untuk para sponsor, siap-siap untuk mensponsori MMA Indonesia. Oke, Anda seru sekali. Oke. Kita sudah lewat banyak ini. Kita mau closing. Tapi kita mau mengumumkan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema tentang Star Syndrome. Mungkin bro Prof. Francino bisa menjelaskan apa itu Star Syndrome? Ya, Star Syndrome itu adalah sindrom di mana fighter merasa menjadi seorang bintang sehingga ingin diperlakukan seperti seorang bintang, sehingga ia ingin diperlakukan istimewa dan spesial. Tentunya ini sindrom yang terjadi di MMA Indonesia. Nggak perlu dijelaskan banyak karena inilah yang terjadi di dunia, bukan hanya dunia entertainment saja ya, di dunia fight ini pun juga Star Syndrome juga bisa kita lihat banyak ya. Oke, kita akan bahas di pertemuan diskusi MMA yang ke-6. Bagaimana? Mantap. Oke, untuk terakhir kali bisa kasih Prof bisa kasih kata dua kata? Ya, di sini kita ingin memberitahukan kepada para fans MMA Indonesia dan para pelaku MMA Indonesia bahwa One Pride is back. We're back in the business. Kita akan kembali. Kita mengalahkan pandemi ini. Ayo kita kalahkan pandemi ini. Kita tetap produktif. Kita berlatih kembali. Kita tunjukkan kualitas MMA fighter Indonesia.
Let's go, we are back. MMA Indonesia maju.